Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, dunia One Piece di chapter kemarin, yakni chapter 975, menandakan bahwa kelompok Rutobi Jerami sudah siap untuk bertempur melawan Kaido. Kita tinggal menunggu waktu saja hingga Luffy dan kawan-kawan berhadapan dengan para petinggi bajak laut Kaido. Kami juga tidak sabar menunggu Kid yang menghajar para pengkhianat seperti Hawkins maupun Apu. Dan sekarang, yang masih menjadi pertanyaan akan datang atau tidak adalah para angkatan laut. Sehingga, hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah apa yang ingin Oda tunjukkan dari angkatan laut. Jadi, selamat datang di Mega Teori DOP Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Oda mengatakan bahwa perang Wano Kuni akan lebih megah daripada perang Marineford. Untuk saat ini, perang di Wano Kuni masih terlihat seperti bajak laut versus bajak laut. Pemerintah dunia ataupun angkatan laut masih belum terlihat akan ikut terjun memenangkan perang ini. Penegasan angkatan laut tidak akan datang. Pada chapter 907, nakama semua tahu bahwa di chapter itu adalah chapter di mana Kaido dan Big Mom melakukan kontak. Big Mom mengatakan bahwa ia akan datang ke Wano Kuni untuk mengambil kepala Luffy. Big Mom juga di sini menyinggung hutang budi seumur hidup Kaido. Para angkatan laut menyadap pembicaraan mereka berdua, dan ada salah satu Vice Admiral yang berkata, satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka adalah Laksamana dan Shichibukai. Kemudian di panel selanjutnya, Kizaru sudah mengajukan diri apakah ia harus pergi ke sana atau tidak. Namun Akainu menghentikannya karena Akainu tidak tahu seberapa kuatnya para samurai negeri Wano. Kemudian pada chapter 957, itu adalah chapter di mana Eiichiro Oda membeberkan seluruh bounty para Yonko, termasuk sang raja bajak laut, yakni Goldie Roger. Di chapter tersebut, Sengoku menceritakan mengenai kisah heroic Garp sang pahlawan pada saat insiden God Valley melawan bajak laut Rocks. Di akhir chapter itu, Akainu datang di rapat tersebut sambil berkata, "Kita biarkan saja Wano Kuni. Kita ini tidak punya persediaan yang cukup untuk kesana, Sengoku-san." Lalu mereka berdua pun sempat mengobrol. Sengoku menyinggung bahwa di Wano ada pria yang disegani oleh Roger dan Shirohige, yakni pria yang bernama Oden Kozuki. Sengoku berkata, "Ya, bukankah sepertinya Wano adalah alasan utama dari semua ini? Terlalu banyak ketidaksengajaan yang terjadi. Bukankah begitu, Sakazuki?" Pertanyaan Sengoku ini bukanlah pertanyaan. Ini seperti sebuah tantangan yang harus dijawab oleh Akainu sebagai Fleet Admiral. Kata-kata Sengoku ini seperti kata-kata yang menusuk pada beban yang ditanggung oleh Akainu di pundaknya. Sekarang, Eiichiro Oda memberikan kita dua chapter di mana angkatan laut tidak akan datang ke Wano Kuni. Ini merupakan hal yang ironis. Padahal angkatan laut yang kita kenal, Akainu yang kita kenal adalah Akainu yang ganas, memiliki keadilan yang absolut. Namun, alasan angkatan laut tidak akan pergi ke Wano karena tidak mempunyai banyak persediaan makanan, menurut kami merupakan sebuah alasan yang receh. Apakah ada hal yang Akainu juga sembunyikan dari mata dunia perihal Wano Kuni? Atau Akainu takut jika angkatan laut memenangkan perang di Wano Kuni? Akainu takut pemerintah dunia akan melakukan hal yang tidak-tidak terhadap Wano Kuni? Maksud kami, Akainu memiliki hal yang rasanya berkaitan dengan Wano Kuni. Perlu kami katakan terlebih dahulu bahwa Akainu lahir di North Blue, bukan di Wano Kuni. Namun, Akainu pada chapter 596 memiliki tato yang mirip sekali seperti tato orang-orang Wano Kuni. Bunga-bunga yang ada di sana sekilas mirip seperti bunga-bunga milik kakek Hyogoro di waktu muda. Nama asli Akainu adalah Sakazuki. Sakazuki diambil dari seorang aktor Jepang yang bernama Bunta Sugawara. Tanggal lahir Sakazuki dengan Bunta Sugawara juga sama. Nama Sakazuki tampaknya didasarkan pada 3 film Sugawara yang berjudul Sakazuki. Bunta Sugawara adalah aktor terkenal yang terhitung. Ia sudah membintangi 200 film lebih. Sekarang pertanyaannya, apakah ada kemungkinan bahwa lahir di North Blue belum menentukan bahwa Akainu akan dibesarkan di North Blue juga? Apakah pertanyaan Sengoku pada Akainu di chapter 957 merupakan pertanyaan kepada orang yang sudah mengetahui lebih dalam perihal Wano Kuni? Alasan angkatan laut tetap akan datang ke Wano Kuni. Semenjak arc Zou berjalan,
Jika seorang karakter mengatakan mengenai keputusan yang masih abu-abu, rasanya kami sudah mulai agak tidak terlalu percaya. Karena Momonosuke yang dikatakan sebagai anak Kinemon yang hal itu bukanlah merupakan keputusan melainkan informasi saja, bisa diputar balikan kenyataannya oleh Eiichiro Oda. Apalagi sebuah keputusan untuk tidak pergi ke Wano hanya karena persediaan makanan yang tidak mencukupi merupakan hal yang rasanya aneh untuk dikatakan oleh lembaga keamanan seperti Angkatan Laut. Di Wano Kuni inilah justru waktunya bagi Angkatan Laut untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka berhasil dan bisa menaklukkan dua Yonko sekaligus, serta mendapatkan kepala dari anak ketua revolusioner, Monkey D. Dragon. Banyak hal yang bisa didapatkan oleh Angkatan Laut jika berhasil memenangkan perang Wano Kuni. Lautan New World yang sudah bertahun-tahun dikuasai oleh 4 kaisar lautan bisa berkurang jika Angkatan Laut memenangkan perang Wano Kuni ini. Dan pada akhirnya, Angkatan Laut bisa memegang beberapa wilayah yang dimiliki oleh para Yonko. Nama 3 admiral yang dulu juga, yakni Aokiji, Akainu, dan Kizaru, merupakan nama-nama yang diambil dari legenda Momotaro. Dan legenda Momotaro sendiri sangat kental ceritanya pada cerita Wano Kuni, terutama pada Onigashima dan Kaido. Legenda Yamatano Orochi. Kurozumi Orochi adalah karakter yang benar-benar dibenci oleh banyak orang. Kami pikir kejahatan Orochi hanyalah membunuh orang-orang tidak bersalah layaknya para Ternobito. Namun Eiichiro Oda benar-benar bisa melakukannya dengan lebih baik. Orochi dengan kecerdikan dan kepintarannya berhasil mengambil alih Wano Kuni dengan tipu dayanya. Ia berhasil membuat Oden Kosuke yang hebat itu menjadi tidak ada harganya di hadapan mata masyarakat. Ia juga membuat orang-orang yang berada di kota Ebisu kehilangan emosinya dan hanya bisa merasakan emosi tertawa. Ini merupakan hal yang benar-benar menyebalkan. Rasanya, karena kejahatan Orochi yang begitu banyak itu, para fans tidak terima jika Orochi dibunuh hanya dengan satu tebasan saja. Buah setan yang dimakan oleh Orochi adalah buah setan Yamatano Orochi. Ini merupakan buah setan Zoan mitologi, yang artinya terdapat unsur sejarah dan mitos di sini. Menurut pengetahuan dunia nyata, Dewa Susanoo menjumpai keluarga yang malang. 7 anak keluarga ini telah dimangsa oleh Orochi. Yang tersisa hanyalah anak ke-8 mereka. Susanoo lalu menyusun rencana cerdik. Orochi diberikan 8 wadah sake untuk melumpuhkan masing-masing kepala ular berkepala 8 itu. Susanoo lalu menebas kepala-kepala Orochi dengan pedangnya. Saat memotong ekor-ekor Orochi, Susanoo juga menemukan pedang bernama Ame no Murakumo no Tsurugi di tubuh ular itu. Pedang ini yang akhirnya ia berikan ke Amaterasu untuk menyelesaikan sengketa lama mereka. Secara singkatnya, pedang Ame no Murakumo no Tsurugi merupakan pedang yang bisa didapatkan setelah mengalahkan Orochi. Apakah Zoro akan mendapatkan pedang tersebut jika ia berhasil mengalahkan Orochi? Kami tidak yakin, karena Eiichiro Oda sudah pernah memunculkan karakter dengan pedang Ame no Murakumo, yakni Kizaru. Kizaru memiliki keahlian berpedang yang lumayan. Ia bisa mengimbangi kekuatan sang raja kegelapan Rayleigh. Ya, meski Rayleigh waktu itu sudah lama tidak menggunakan pedang dan dia juga sudah tua, namun dari sini Borsalino merupakan orang yang ahli menggunakan pedang. Wajah Kizaru juga diambil dari seorang aktor terkenal di Jepang yang bernama Kuni Tanaka. Banyak hal yang berkaitan antara Kizaru dengan Kuni Tanaka, seperti tanggal lahirnya, bajunya, serta wajahnya. Dan pada One Piece chapter 905, Akainu marah karena Fujitora yang seharusnya mengejar dan mendapatkan kepala Luffy serta Law itu malah datang ke Marijoa. Dan kemudian pada chapter 956, Akainu berbicara dengan Fujitora melalui Denden Mushi bahwa keinginan Fujitora mengenai pembubaran Shichibukai akhirnya terlaksana. Saat itu Fujitora diberitahu bahwa sepertinya Big Mom dan Akainu telah beraliansi. Fujitora waktu itu entah ingin pergi kemana, namun ia sedang berada di tengah lautan. Fujitora juga merupakan karakter yang dari awal cerita sudah banyak disinggung oleh banyak fans bahwa sepertinya Fujitora memiliki keterikatan dengan Wano Kuni, terlebih lagi mengenai pakaiannya itu. Jadi kesimpulannya, Angkatan Laut sepertinya akan datang di perang Wano Kuni ini, sesuai dengan perkataan salah satu Vice Admiral pada One Piece chapter 906, bahwa satu-satunya yang bisa menghentikan mereka adalah Admiral atau Shichibukai. Dan sekarang Shichibukai sudah tidak ada, sehingga satu-satunya jalan adalah menurunkan para admiral. Nama Aokiji, Akainu, dan Kizaru yang diambil dari legenda Momotaro yakni anjing, burung pegar, serta monyet
merupakan hal yang menjadi poin tambahan bahwa mereka akan hadir di perang Wano Kuni ini. Alasan Akainu yang menunda-nunda keberangkatan menuju Wano Kuni juga menjadi tanda tanya dalam pikiran kami. Terlebih lagi dengan pertanyaan Sengoku di chapter 957 yang seolah-olah merujuk bahwa Sengoku sedang bertanya pada orang yang pernah berada di Wano Kuni. Alasan Kaido dan Big Mom yang beraliansi juga sepertinya untuk mengantisipasi kedatangan Angkatan Laut, karena rasanya sangat lucu jika seorang Yonko harus beraliansi dengan Yonko yang lainnya hanya untuk mengalahkan Supernova yang bahkan dikatakan oleh Kaido sendiri bahwa Supernova adalah orang-orang yang sedang bermain bajak lautan. Hubungan legenda Yamato no Orochi dan pedang Kizaru juga menjadi poin pendukung tambahan akan kedatangan para admiral di perang ini. Sebuah perang yang dikatakan lebih megah dari perang Marineford, karena sepertinya di perang ini nama-nama besar akan berpartisipasi dan kita bisa melihat full power dari mereka semua. Bagi nakama yang memiliki saran untuk topik atau misteri apa yang seharusnya kami bahas di video selanjutnya, bisa komentar di bawah. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.